Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memperbaiki 50 talut penyebab banjir. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Ada 50 talut yang akan diperbaiki pada tahun ini. Talut yang diperbaiki diantaranya wilayah Teluk Betung Timur dan Kecamatan Sukabumi. 50 talut tersebut direncanakan akan dilakukan perbaikan pada tahun ini. Dengan harapan setelah talut tersebut diperbaiki tidak ada banjir lagi. Terpantau dari talut tersebut banyak sampah yang menutupi aliran air dan tidak bisa jalan ke semua sehingga terhambat dan insya Allah akan dikerjakan secepatnya. Pihaknya segera akan memperbaiki talut tersebut. Alhamdulillah, hari kita meninjau kembali. Sekarang ini kita tadi di daerah TBT dan juga sekarang di daerah Sukabumi. Memang ya di luar dugaan kita ya. Ini di dalam sekali dan ada perbatasan dengan perusahaan Putra Bali kalau nggak salah. Nah di sana kayaknya ditutup ininya. Nanti fotonya Bunda kirim. Nanti fotonya dikirim ya. Panel beton yang tidak bisa keluar masuk air, dan di sana di dalam itu sampahnya banyak sekali kan, jadi mungkin nutup aliran yang ada di sini. Jadi sini ya nggak bisa jalan, semua terhambat. Tapi insya Allah nanti kita akan kerjakan, kita akan selesaikan, dan berapa talut tadi juga akan kita yang sudah kita catat tadi PU sudah, insya Allah secara bertahap itu mungkin udah ada 50-an kali ya, 50-an talut yang harus kita selesaikan. Nanti insya Allah sabar, mohon doanya dari seluruh masyarakat Bandar Lampung. Insya Allah kami dari pemerintah segera berupaya menyelesaikan talut-talut, dan juga ada beberapa rumah yang sekarang ini lagi kita pantau untuk kita bantu juga supaya nanti ke depan banjir sudah tidak seperti ini lagi. Dan juga Bunda mohon bantuannya semuanya, sampah kita juga harus kita yang ngerti, dan ini wilayah kita, jadi kita yang harus menjaga daerah kita. Bun, kalau yang resapan air turun dari atas bukit-bukit itu gimana Bun? Kalau dari kita kota sendiri? Ya kalau dari kota kami kan udah berupaya, dari kita juga mau buat embung ya, dan kita juga harus koordinasi dengan Kabupaten Pesawaran dan juga Lampung Selatan, dan juga gubernur juga harus ada juga bicara ini. Karena ini kalau seperti ini terus gak akan selesai. Udah pernah ngomong dulu itu pernah ngomong kita akan buat embung di daerah Pesawaran, tapi belum ada ininya. Mudah-mudahan ke depan ada respon, kita akan buat embung sama-sama untuk di Pesawaran dan juga untuk di Lampung Selatan. Nah manfaatnya bagus embung ini, kita bisa ini ikan, kita bisa ya kita sama-sama lah, kita kelola sama-sama, dan juga kita kerjakan sama-sama. Ya harapan kita ya semua di daerah Bandar Lampung tidak ada lagi banjir. Kalau untuk masalah tempat-tempat yang dulu rawan banjir, kan mas-mas semua yang dari wartawan sudah paham. Tidak ada yang ini, cuma ya sedikit-sedikit lah, sedikit. Tapi kalau yang ini yang di luar dugaan kita, nah di luar dugaan kita ini yang sekarang ini ya memang harus ada kerjasama dari semuanya, dari Pesawaran, dari Lampung Selatan, dari semua perusahaan yang ada di sekitar. Dan harapan kita kalau ini semua terselesaikan ke depan, insya Allah tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Koordinasi dengan kabupaten kota berarti? Ya. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan segera membongkar aliran air yang tersumbat hingga menyebabkan banjir. Secara langsung hari ini Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana didampingi oleh Camat Panjang Hendy Satrijaya melakukan pemantauan di aliran sungai yang berada di Kecamatan Panjang. Wali Kota Eva mengatakan pihaknya hari ini memantau ke sumber air yang tersumbat hingga menyebabkan banjir tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah melihat lokasi tempat yang menyebabkan banjir dan segera akan dibongkar aliran yang tersumbat tersebut. Pihaknya mencatat kurang lebih ada sekitar 12 titik saluran drainase yang akan dibenahi. Lokasi tersebut bukan saja di Panjang, akan tetapi di Teluk Betung Selatan serta daerah lainnya, dengan harapan akan diperbaiki sehingga aliran sungai tidak tersumbat. Dengan harapan ke depan Bandar Lampung tidak ada lagi banjir. Lawan lagi, tapi sekarang kita lebih memantau ke sumber air mana yang tersumbat dan juga mana yang menyebar banjir kemana-mana ini. Dan alhamdulillah ini kita sudah lihat, pertama satu PJK ini ya, terus satu tadi di daerah ada satu perusahaan yang menutup jembatan, jembatannya terlalu kecil, dan juga ini talutnya semua serba hancur. Jadi harapan kita untuk PJKA juga dan perusahaan ini kita kerjasamanya, kita kolaborasi bersama, dan nampaknya bukan hanya kepada warga yang milik usaha juga kayak gini. Kalau PJKA mungkin nggak lihat ya, nah mungkin kami nanti akan berkoordinasi dengan PJKA gimana caranya, dan juga balai ya, balai juga harus tahu ini supaya semua tempat-tempat yang sungainya besar ya kita sama-sama
Walaupun ini memang harusnya balai, tapi kita sama-sama karena ini adanya di Bandar Lampung, kita berkolaborasi bersama-sama supaya tuntasnya kali-kali bisa berjalan dengan baik, lancar. Parah benar ya kurang lebih ya 12-an lah. 12 titik. 12 ya bukan hanya di Panjang aja ya. Di Panjang sudah itu ada di TBS. Nah, ya itu tadi. Udah sih inginnya kayak perusahaan atau rumah-rumah yang kayak berapa rumah nanti akan kita bongkar. Kan ini ada beberapa rumah yang kita bongkar yang memang nutupin saluran air ya kali ya ditutupin. Nah, nanti kita juga akan bertanggung jawab. Kita akan bongkar ini, kita akan rapikan kembali ya supaya mereka juga semuanya bisa aktivitas sama-sama, bisa ini sama-sama lagi. Kuruk dulu besok. Ini besok dan yang lain semua segera jalan. Dan mohon maaf, ini Bunda juga minta tolong semua pada PNS yang semua yang bantu pemerintah Kota Bandar Lampung. Kami tidak ada libur. Nah, mudah-mudahan dengan semuanya gerak, insya Allah kerjasama kita hujan yang ke depan. Mungkin kita sudah menjaga-jaga warga kita. Tapi yang namanya kali kita kan banyak. Satu kita ini yang ini, satu kita ini yang ini. Kita kan nggak bisa. Tapi setidaknya warga Bandar Lampung sebelum ini terjadi mereka kan sudah mengantisipasi untuk ke tempat yang lebih aman. Kita nggak usah ribut-ribut gimana-gimana. Ayo duduk sama-sama. Poksinya kota seperti apa, poksinya balai seperti apa, PJKA seperti apa, yang perusahaan itu seperti apa. Insya Allah. Pemkot Bandar Lampung mengapresiasi kegiatan program Dapur Masuk Sekolah yang dilakukan oleh Kodam 2 Strip Sriwijaya. Hal itu disampaikan langsung Kepala Disdik Pemkot Bandar Lampung Eka Friana saat menghadiri kegiatan tersebut di Sekolah Persit Kartika 2 Bandar Lampung hari ini Kamis 23 Januari 2025. Pada momen itu ia mengatakan program Dapur Masuk Sekolah merupakan program yang menyukseskan atau mendukung program pemerintah pusat yakni makan bergizi gratis. Setidaknya ada sebanyak 1.200 anak di sekolah tersebut yang menjadi sasaran dalam kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat itu. Pada momen itu, ia juga berharap agar Pemkot Bandar Lampung bisa mencontoh program tersebut dalam hal program makan siang bergizi gratis dari pemerintah pusat. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam Merikas Hidayatullah menjelaskan, kegiatan dapur masuk sekolah itu menyasar ke 1.750 anak di 4 wilayah yang ada di Lampung, yakni tersebar dari TK, SMP, yang ada di Lampung Barat, Metro, Bandar Lampung, dan Batalion. Pada momen itu juga, ia menekankan tentang pentingnya pendidikan anak-anak untuk masa depan Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya hadir di kegiatan kota melalui Polres Pasuruan Cilegakan dan hari ini ada Ibu Yayasan tertiga dalam rangka melaksanakan dapur masuk sekolah. Itu programnya Kodim dalam menselesaikan program pemerintah pusat yaitu makan gizi gratis. Hari ini sasarannya 1.200 anak dan itu sudah kita lihat sukses. Dan ada kita lihat tadi makanannya luar biasa, 4 saat masuk tunang itu sudah tersikapi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh bentuk kedepannya untuk wilayah Kota Bandar Lampung agar tetap bisa diberikan makan gratis melalui dapur masuk sekolah.